Ayo, hai tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, tayo selalu senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narita Salsabila dan teman saya yang bernama Alvira Rahma Amelia. Baik, di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai teori belajar konstruktivisme. Baik, langsung saja, yakni yang pertama ada konsep dasar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pandangan konstruktivis dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Konstruktivisme yang dipelopori oleh Jean Piaget beranggapan bahwa pengetahuan merupakan konstruksi atau bentukan dari kita yang menganalisis sesuatu. Seseorang yang belajar itu berarti membentuk pengertian atau pengetahuan secara aktif. Dalam arti tidak hanya menerima dari guru dan secara terus-menerus. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan tidak bisa dipindahkan begitu saja dari guru kepada murid. Artinya, peserta didik harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Selanjutnya, yakni tokoh dan kajian belajar konstruktivisme. Yang pertama, ada kajian teori menurut pandangan Jean Piaget. Jean Piaget terkenal dengan tokoh konstruktivistik utama. Ia menggarisbawahi bahwasanya penekanan teori konstruktivistik adalah proses atau cara penemuan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita. Teori Piaget mengasumsikan bahwa anak-anak harus menggunakan konsep mereka pada dunia untuk memahaminya. Konsep-konsep ini tidak dibawa sejak lahir, melainkan anak-anak diperolehnya melalui pengalaman mereka. Informasi dari lingkungan, termasuk manusia, tidak diperoleh secara alami, melainkan diproses sesuai dengan struktur mental anak yang berlaku. Anak-anak memahami lingkungan mereka dan membangun realitas sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka pada saat ini. Pada gilirannya, konsep dasar tersebut akan berkembang menjadi pandangan yang lebih luas yang dikaitkan juga dengan pengalaman mereka. Pada intinya, teori Piaget ini berfokus pada bagaimana individu membuat makna dalam kaitannya dengan interaksi antara pengalaman mereka dengan ide-ide mereka. Yakni selanjutnya menurut pandangan Vygotsky. Pengembangan intelektual bisa dilihat dari segi histori serta budaya pengalaman individu dan juga bergantung dengan sistem-sistem syarat yang berpedoman dengan simbol-simbol yang dibuat guna mempermudah dalam berpikir, berkomunikasi, serta menyelesaikan permasalahan. Ia menginginkan terdapatnya setting kelas berbentuk kooperatif tiap kelompok yang terdiri dari peserta didik melalui keterampilan yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat berinteraksi dan merancang solusi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Di dalam pelajarannya, Vygotsky menekankan pada perencanaan scaffolding, sehingga siswa akan semakin bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yakni menurut pandangan Jerome Brenner. Perspektif Brenner adalah jika proses belajar tersebut diarahkan pada konsep dan struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan, sehingga akan menjadikan anak dapat memahami materi yang akan diajarkan nantinya, dan juga ia akan mencari hubungan antara konsep dan struktur tersebut. Berdasarkan pendapat Brenner,
Materi yang mempunyai pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipelajari dan diingat oleh anak. Peserta didik harus dapat menemukan keteraturan dengan cara mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang sudah dimilikinya. Untuk mengenal konsep dan materi yang diajarkan, mental peserta didik harus terlibat secara aktif ketika belajar. Selanjutnya yaitu aplikasi teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan dan memberikan kesepakatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Yang kedua, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Yang ketiga, guru bersama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Dan yang terakhir, guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha kompleks, suatu sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Selanjutnya ada implikasi teori belajar konstruktivisme. Yang pertama ada Jean Piaget. Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran yaitu 1. Merumuskan tujuan belajar. 2. Memilah bahan pembelajaran. 3. Membuat tema-tema dengan memungkinkan akan dipelajari peserta didik dengan cara aktif. 4. Memilih serta menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan tema pembelajaran. Misal, proses belajar mengajar dengan berbentuk kelompok eksperimen, role play, dan problem solving. Yang kelima, menyiapkan bermacam-macam pertanyaan yang bisa menciptakan karakter kreatif pada peserta didik untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan mengajukan pertanyaan. Yang keenam, menilai kegiatan serta hasil dari pembelajaran. Yang kedua ada Lev Vygotsky. Vygotsky menjabarkan implikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Pertama, menghendaki adanya setting kelas kooperatif sehingga siswa dapat saling berinteraksi satu sama lain dan mengemukakan solusi efektif untuk memecahkan masalah dalam masing-masing zone of proximal development mereka. Yang kedua, teori konstruktivistik menurut Vygotsky dalam pembelajaran lebih menekankan scaffolding. Jadi, siswa diberikan beberapa bantuan dalam mengatasi masalah mereka sebelum diberi kesempatan untuk mengatasi masalah sendiri hingga akhir. Dan yang terakhir yaitu menurut Jerome Bruner. Bruner mengemukakan implikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran adalah dengan menyajikan contoh dari konsep-konsep yang telah diajarkan dan membantu siswa mengenali hubungan antara konsep-konsep tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kita bahas kelebihan teori belajar konstruktivisme terlebih dahulu. Yang pertama yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya yaitu dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Jadi, guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Sebab dalam konstruktivisme, pengetahuan itu tidak hanya didapatkan dalam proses pembelajaran, akan tetapi juga
didapatkan melalui diskusi, pengalaman, dan juga bisa didapatkan di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, siswa atau pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Maksudnya, di mana siswa dituntut untuk bisa memahami pembelajarannya, baik didapatkan di sekolah dan yang dia dapatkan di luar sekolah, sehingga pengetahuan-pengetahuannya yang dia dapatkan tersebut bisa dia kaitkan dengan baik dan seksama. Selain itu, juga siswa dituntut untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang baru dan dapat dikoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sudah lama. Yang ketiga, ada pembelajaran menjadi lebih bermakna. Belajar bermakna berarti menginstruksi informasi dalam struktur penelitian lainnya. Artinya, pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa harus bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya dengan informasi-informasi yang dia dapatkan baik dari temannya, tetangganya, keluarga, surat kabar, televisi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya, siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan baik di lingkungan dengan yang di sekolah sehingga tercipta konsep yang diharapkannya. Selanjutnya adalah perbedaan individual yang terukur dan dihargai. Dan yang terakhir yaitu guru berpikir proses pembinaan pengetahuan baru. Siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Selanjutnya kita bahas apa saja kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama ada proses belajar konstruktivisme secara konseptual. Maksudnya adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitif. Yang kedua yaitu peran siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Yang ketiga adalah peran guru. Dalam pendekatan ini, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak menerapkan pengetahuannya yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Selanjutnya ada sarana belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Pandangan ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.